Insya Allah pagi ini kita membahas mengenai bagaimana cara mengelola anak-anak. Ya, menurut Allah, anak adalah ujian. Nah, karena ujian, kalau kita di sekolah ada yang lulus, ada yang tidak. Gejala mendidik anak, merawat dan mendidik anak yang lulus itu ya kalau anak itu mengangkat martabat orang tua. Yang saya maksud martabat di sini adalah tingkat martabat di dunia dan di akhirat. Ya, tidak hanya di dunia saja, tapi juga dunia dan di akhirat. Tapi kalau kita orang tua salah mengelola, maka ada kemungkinan anak itu menjadi menjatuhkan martabat orang tua. Kalau kita salah mengelola anak-anak itu. Tapi tentu itu kan ketentuan umum ya. Tentu ada perkecualian. Ada anak yang tidak dikelola dengan baik, tidak dididik dengan baik, tapi justru menjadi orang yang sangat solih ya, seperti Nabi Ibrahim. Itu kan pendidikannya sama sekali tidak masuk kriteria yang kita insya Allah akan bahas ini. Tapi toh Nabi Ibrahim menjadi orang yang soleh, menjadi panutan, bahkan bukan hanya panutan untuk kita, tapi juga panutan untuk Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri diperintah oleh Allah untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Tentu juga ada orang yang sudah dikelola dengan baik, dididik dengan baik, tapi menjadi anak yang durhaka. Ya, contohnya yang klasik ya anaknya Nabi Nuh dan anaknya Nabi Nuh ya. Itu dididik oleh seorang nabi tapi malah menjadi anak yang membangkang kepada Allah dan juga membangkang kepada bapaknya yang kebetulan juga seorang rasul. Nah, yang kita bahas ini adalah yang umum-umum saja. Dan saya akan berusaha mengacu kepada Al-Quran dan tentu kalau ada keterangan dari Rasulullah SAW yang mendukung, kita ambil hadis atau statement dari Rasulullah yang bisa mendukung. Kenapa kita perlu membahas ini? Karena pada umumnya manusia itu senang atau ingin mempunyai anak. Alasannya bermacam-macam. Ada yang alasannya ingin memiliki keturunan. Ini gejalanya bisa kita lihat laki-laki yang mempunyai istri tidak punya anak lalu kepingin kawin lagi supaya punya anak, punya keturunan. Nah, itu gejalanya. Bisa juga karena ingin mencari penerus perjuangan. Misalnya Nabi Zakaria, dia ingin perjuangannya berdakwah dilanjutkan, lalu mohon kepada Allah untuk diberi anak, lalu diberi anak bernama Yahya. Ya. Contoh yang sehari-hari seorang kiai yang mengelola pesantren biasanya ingin perjuangannya untuk membina pesantren itu dilanjutkan oleh anak-anaknya. Misalnya lagi ada orang yang ingin punya anak karena ingin ada anaknya yang melanjutkan bisnisnya. Kalau ini banyak contohnya. Orang-orang yang mempunyai perusahaan banyak, mempunyai konglomerasi bisnis, nah, mereka kepengen anak-anaknya nanti melanjutkan. Bisa juga alasannya ingin mempertahankan kekuasaan. Ya, raja-raja dulu juga kepengen punya anak supaya bisa melanjutkan kekuasaannya. Nah, apakah raja yang ingin kekuasaannya itu dipertahankan oleh anak cucunya itu hanya zaman dulu atau sampai sekarang? Kok kira-kira sampai kapanpun akan ada kecenderungan itu? Jadi siapapun. Misalnya lagi ada orang yang sederhana alasannya ingin memperoleh jaminan perawatan di hari tua. Karena melihat ada orang yang tidak punya orang tua, tidak punya anak, tidak punya saudara, lalu terus istilahnya sebatang kara di hari tua. Nah, itu kok sengsara. Lalu itu mendorong beberapa orang untuk mempunyai anak. Nah,
perlu kita sadari bahwa anak itu seperti hal-hal yang lain itu mempunyai sisi baik, ada sisi buruk. Ya. Semua makhluk Allah itu pasti ada sisi positif, ada sisi negatif. Nah, oleh karena itu kita didorong oleh Allah untuk mengambil positifnya, untuk mengambil baiknya, dan menghindari negatifnya atau menghindari buruknya. Itu makanya kita diperintah oleh Allah, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakan, aku mohon perlindungan kepada Allah yang membelah, ya, yang mengatur pembelahan. Allah menciptakan alam raya ini melalui pembelahan, maka semua yang ada di alam raya itu ya terciptanya melalui pembelahan, yang berarti ada pasangan. Pasangan itu tidak hanya laki-laki dan perempuan, tapi ada panas dan dingin, terang dan gelap, baik dan buruk. Anak juga begitu. Nah, seringkali kalau Allah membahas anak itu dikaitkan dengan harta. Karena begitu kita punya anak, kita butuh harta untuk membiayai perawatan dan pendidikannya. Mengenai harta, beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas. Nah, ini agak mundur waktunya kita membahas tentang anak. Allah berfirman, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Zinah itu keindahan. Al-hayatid dunya, kehidupan di dunia. Jadi orang rasanya kurang lengkap kalau tidak punya anak, ya, dengan berbagai alasan tadi. Tapi Allah memberi peringatan bahwa wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik. Hal-hal yang kekal, yang lestari. Nah, ini Allah menyebutkannya al-baqiyat, itu apa saja yang kekal. Tapi di terjemahan ini saya tinggal copy paste, itu disebutkan amalan-amalan yang kekal. Bisa berarti amalan-amalan yang kekal. Kok amalan kok kekal itu gimana? Artinya tuh impact-nya kekal. Jadi hasil dari perbuatan kita itu kekal. Kalau kita merawat dan mendidik anak menjadi anak yang solih dan pintar, maka kehidupan anak ini akan menjadi kekal sebagai perteladan untuk generasi berikutnya, dan namanya pun juga harum, selalu dikenang. Jadi kalau kita melihat di satu ayat di Al-Quran, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membenci Rasulullah sendirilah yang punah. Nah, arti punah itu bisa berarti punah tidak punya anak, tapi bisa juga punah itu artinya nggak ada nilainya yang perlu dikenang di hari-hari kemudian. Amalan-amalan yang kekal itu yang dikenang dan ditiru, dan bahkan kalau ada orang yang meniru perbuatan baik kita, maka setiap kali orang yang meniru itu berbuat baik, kita akan mendapatkan kiriman pahala. Berarti pahalanya pun juga kekal. Namun perlu kita menyadari bahwa anak, sebagaimana ciptaan Allah yang lain, itu mempunyai dua sisi, yaitu kebaikan dan keburukan. Oleh karena itu keberadaan anak bagi pasangan suami istri itu merupakan ujian yang bisa mendatangkan pahala dan kebahagiaan, dan tentu sebaliknya bisa juga menghasilkan kesengsaraan. Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah, ini Allah membukanya dengan ketahuilah, ini untuk menjadi perhatian kita. Apa yang perlu kita ketahui? Bahwa harta kalian dan anak kalian adalah ujian, cobaan, fitnah.
fitnah ini bahasa Arab, tidak berarti fitnah bahasa Indonesia. Fitnah bahasa Indonesia artinya slandering. Ya. Jadi fitnah di sini artinya cobaan atau ujian. Nah, karena itu ujian, wa annallaha indahu ajrun azim. Kalau kita bisa mengelola dengan baik, maka Allah menawarkan pahala yang besar. Kesenangan suami istri ketika memiliki anak itu bisa mendorong mereka untuk lebih rajin mencari penghasilan yang banyak untuk bermacam-macam biaya, termasuk biaya pendidikan yang makin mahal. Juga yang ingin lebih lagi, ingin anaknya mempunyai rumah, lalu dibelikan rumah dan sebagainya. Nah, bila mereka terlalu rajin dan terlalu sibuk, maka mereka suami istri bisa lupa terhadap kewajiban mereka mengabdi kepada Allah. Allah mewanti-wanti agar hal itu tidak terjadi. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan membuat kalian lalai. Jangan sampai melalaikan kalian apa itu? Harta kalian dan anak-anak kalian. Lalai terhadap zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, ingat bahwa kita ini makhluknya Allah, kita ini hambanya Allah, kita harus mengabdi kepada Allah, selalu diingat. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, orang yang sampai lalai, ya, orang yang harta dan anaknya membuat mereka lalai kepada Allah, maka mereka itu akan merugi di dunia dan di akhirat. Jika suami istri tidak mengelola dan mendidik anak dengan baik, misalnya mereka tidak adil dalam memperlakukan masing-masing anak, maka di antara mereka akan ada yang ketika dewasa bisa menjadi musuh. Bisa menjadi musuh karena yang diperlakukan tidak adil, artinya misalnya diberi bagian yang lebih kecil, itu bisa mempunyai dendam. Dendam itu bisa menyebabkan permusuhan. Bisa permusuhan terhadap orang tuanya, bisa juga kepada saudara-saudaranya, atau bahkan kepada semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ayat ini temporary sudah kita kutip, tapi untuk membuat cerita kita ini mulus, ini saya kutip kembali karena ini relevan. Wahai orang-orang yang beriman, di antara pasanganmu, suami atau istri, dan di antara anak-anak kalian itu ada yang bisa menjadi musuh bagi kalian. Oleh karena itu, waspadalah, berhati-hatilah terhadap mereka. Kalau kalian mau memaafkan, mau berlapang dada, dan mau mengampuni mereka, maka Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bahkan seorang anak bisa mencelakakan orang tuanya bila ia sengaja atau tidak mendorong-dorong mereka untuk menyekutukan Allah. Jadi anak justru mendorong-dorong orang tuanya untuk menyekutukan Allah, sengaja maupun tidak sengaja. Itu kita mesti hati-hati. Sebagaimana seorang anak yang ditemui oleh Nabi Khidir pada waktu Nabi Khidir bepergian bersama dengan Nabi Musa, ketemu anak laki-laki yang kemudian Nabi Musa protes karena kenapa anak tidak bersalah kok dibunuh. Nabi Khidir menjelaskan, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fa khashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Adapun anak laki-laki yang tadi kamu lihat, itu kedua orang tuanya itu mukmin, beriman kepada Allah. Kami khawatir jangan-jangan besok anak ini ketika besar mendorong-dorong kepada orang tuanya untuk melakukan kesesatan dan bahkan kekafiran. Bagaimana itu caranya? Macam-macam. Bisa juga itu tidak sengaja. Misalnya punya anak yang brilian, cerdas, sekolahnya akselerasi terus, nilainya bagus-bagus,
kemudian menjadi sarjana masih muda belia, lalu terus orang lain bertanya, Bu atau Pak, apa sih bagaimana sih kok Bapak Ibu punya anak sehebat itu? Dia bilang, anaknya siapa dulu dong? Anaknya siapa dulu dong? Kan anakku. Itu sudah menjadi menyaingi Allah. Karena hakikatnya yang membuat anak cerdas itu kan Allah. Mana ada orang tua yang bisa membuat anaknya cerdas? Kalau ada orang tua bisa membuat anaknya cerdas, tentu semua orang akan membuat anaknya semua cerdas. Tapi nyatanya ada yang cerdas, ada yang tidak. Jadi nggak bisa kalau dia mengakui anaknya siapa dulu dong. Nah itu sudah menyaingi Allah. Dia mengakui bahwa yang membuat pintar itu dia, padahal bukan dia. Nah itu bisa menjadi sesat. Nah, ini seperti yang digambarkan di surat Al-A'raf ayat 190. Saya tidak mencantumkan di situ. Allah berfirman, "Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'alallahu amma yusyrikun." Laki-laki perempuan ketika menikah, mereka mendambakan ingin mempunyai anak. Setelah mereka diberi anak yang soleh, soleh itu yang wajar, ya, yang sehat jasmani, rohani dan sebagainya, atau bahkan juga soleh dari perilakunya. Lalu kedua orang tuanya itu menjadikan anak ini sebagai syuraka, sebagai sekutu dari Allah. Kalau tadi yang saya ceritakan tadi, dirinya orang tua menyaingi Allah, berarti dirinya dianggap sebagai sekutunya Allah. Kalau ini anaknya yang menjadi sekutu Allah. Misalnya anaknya sukses, pendidikannya lebih tinggi daripada orang tua, anaknya mempunyai jabatan yang tinggi, terus padahal orang tuanya dulunya miskin, lalu orang tua ini menjadi terangkat derajatnya. Terus tapi dia mengetahui bahwa dia bisa seperti itu karena anaknya. Lalu orang tuanya ini justru tunduk patuh kepada anaknya dan dia menganggap bahwa dia tidak akan bisa makmur kalau bukan karena anak. Jadi dia merasa dia bisa hidup makmur karena anak. Ini bahaya lagi. Karena menganggap bahwa anak ini menjadi pesaingnya Allah yang menjamin kehidupan dia, yang membuat martabat dia naik dan sebagainya. Maka kita harus hati-hati. Hati-hati, kita tetap selalu ingat bahwa anak kita itu ciptaan Allah dan mereka itu bisa mengangkat atau menjatuhkan kita, tapi kita mesti melakukan langkah-langkah yang pas dan tetap mengakui bahwa semua itu yang bisa melakukan adalah Allah, yang bisa mengubah anak, bisa membuat dia maju atau mundur itu Allah. Ya. Kalau suami istri bisa merawat, mengelola dan mendidik anak dengan baik, maka mereka akan memperoleh banyak kebaikan. Nah, ini tadi dua sisi kan. Bisa mengangkat derajat, bisa menjatuhkan. Nah, saya akan membahas yang kita carikan sisi baiknya. Maka tekanan pembahasan kita di bagaimana mengantarkan anak supaya menjadi anak yang soleh, yang baik, yang bisa mengangkat derajat orang tua. Kalau suami istri bisa merawat, mengelola, dan mendidik anak dengan baik, maka mereka akan memperoleh banyak kebaikan. Kebaikan ini saya mencoba mengambil bimbingan dari Al-Quran dan dari Rasulullah SAW. Misalnya, suami istri yang punya anak tadi bisa memperoleh pahala yang terus-menerus mengalir dari doa anak yang mereka didik menjadi anak yang soleh. Rasulullah SAW bersabda bahwa kalau seseorang itu meninggal dunia, maka dia sudah tidak bisa melakukan perbuatan yang menghasilkan pahala lagi. Tapi masih bisa menerima pahala gitu. Dia sendiri sudah tidak bisa misalnya bersedekah supaya ada pahalanya, sudah nggak bisa, sudah mati.
tapi dia masih bisa menerima pahala. Artinya pahalanya masih bisa berlanjut, yaitu melalui 3 sektor. Satu, ketika dia bersedekah untuk kegiatan yang terus-menerus berjalan. Misalnya membangun masjid. Masjid, selama masjid itu dipakai oleh orang untuk sholat, maka setiap kali ada orang sholat, dia akan mendapatkan pahala. Kalau ada orang yang memberi makan kepada anak-anak yang mereka sebenarnya tidak bisa makan, tapi kita misalnya gini, oke, aku beri kamu makan, tapi kamu harus ngaji apa, keimanan dan sebagainya, atau menghafal Quran. Aku kasih kamu makan, tapi kamu harus menghafal Quran. Ya deh, aku mau. Terus kalau anak ini kita beri makan setiap hari membaca Al-Quran, setiap dia membaca Al-Quran kita dapat pahalanya. Bahkan kalau kita sudah meninggal dunia, anak ini dulu bisanya hafal Quran, kan kita yang membiayai. Maka setiap kali dia membaca, kita dapat terus. Apakah segitu saja? Oh, bisa bertambah lagi. Kalau anak yang kita biayai tadi mempunyai santri, dia mendidik anak-anak untuk membaca Al-Quran dan kemudian menghafal lagi. Kalau muridnya 100, itu kan menjadi berlipat-lipat lagi. Itu sedekah yang jariah. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan. Ya, misalnya kalau Bapak Ibu mendengar apa yang saya sampaikan ini, ada ayat Quran, ada hadis yang bagus, Bapak lanjutkan ayat ini kepada orang lain. Nah, karena pembahasan kita ini mengenai anak, kalau di antara kita ini sudah senior, wah sudah terlambat ini aku belajar ini. Enggak ada terlambat. Apa yang kita pelajari saat ini, kita teruskan kepada anak kita, supaya anak kita mendidik cucu kita, atau mendidik anak mereka, itu dengan cara yang lebih baik daripada ketika kita mendidik anak-anak kita. Kita kan seringkali menyesal di belakangan. Waduh, aku dulu tidak menyekolahkan anakku di pesantren, wah macam-macam lah. Terus akhirnya anakku tidak jadi ustadz, enggak apa-apa, udah biarin aja. Terus yang penting anak kita itu sholih atau wajar. Terus kalau kita mendapatkan pelajaran bagaimana cara mendidik anak menurut Allah di Al-Quran, kita sampaikan kepada anak kita, supaya anak-anak kita itu menerapkan pendidikan yang lebih baik daripada kita dulu. Kita kan seringkali punya alasan, bes aku dulu sibuk sekali, aku kan dulu hidup miskin sehingga perjuanganku mati-matian, tidak sempat mendidik anak dengan baik. Oke, itu dulu. Sekarang kan sudah menjadi makmur, anak kita sudah menjadi baik, kita teruskan anak kita. Ya. Awaladin solihin yad'ulah, atau anak soleh yang berdoa untuk kita. Jadi kalau kita ngajari anak kita bagaimana cara berdoa untuk orang tua, nanti dengan harapan ketika kita sudah meninggal, anak kita mengirim pahala kepada kita. Tapi kalau kita tidak mau mengajari bagaimana berdoa, anak itu ya memang nggak tahu, tidak mendoakan kita. Nah, berhenti lalu. Sekarang kita didik anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk berdoa untuk kebaikan orang tuanya. Mudah-mudahan nanti kita juga dapat pahala yang terus mengalir. Anak-anak yang mengikuti jejak orang tuanya dalam beriman, dan bahkan imannya bisa lebih baik daripada kita, daripada orang tuanya, anak-anak itu juga bisa mengangkat derajat orang tuanya besok di surga. Jadi kalau kita misalnya, wah telat aku ini, nggak apa-apa. Yang penting sekarang kita berperilaku yang baik supaya kita bisa masuk surga. Terus kita didik anak kita tidak hanya sebatas kita didik yang lebih baik supaya dia amalnya bisa lebih baik dari kita. Nah, nanti kalau anak-anak kita itu masuk surga dan kita juga masuk surga, seseorang yang masuk surga dan keluarganya juga masuk surga, besok akan dikumpulkan bersama
di satu kapling. Dikumpulkan itu termasuk insentif. Karena kalau kita misalnya suami istri masuk surga, anaknya 5, dia lihat anaknya yang 3, oh itu anak kita yang 3 di situ, yang 2 di mana ya? Dicari, nggak ketemu. Itu gelisah. Di mana ya anak kita yang 2? Nah, supaya tidak gelisah, tidak ada kegelisahan, makanya Allah akan mengatakan besok di surga itu nggak ada kegelisahan. Karena apa? Nggak ada alasan yang digelisahkan. Anakku nasibnya gimana? Masuk surga bareng. Gitu. Jadi dikumpulkan jadi satu. Nah, ketika dikumpulkan jadi satu, itu kan ada background yang berbeda. Misalnya ada orang 10. Di antara 10 itu ada yang amalnya sedikit, ada yang sedang, ada yang banyak. Seharusnya kan couplingnya itu kelasnya beda-beda. Tapi oleh Allah dikumpulkan jadi satu. Dikumpulkan di paling bawah atau di tengah. Kalau di tengah itu subsidi silang. Subsidi silang artinya yang dari bawah dinaikkan ke atas, dibantu oleh yang di atas. Nah, yang di atas turun ke tengah. Bukan begitu. Itu Allah zalim. Karena apa? Ada orang yang pahalanya dikurangi. Allah tidak zalim. Nambahi mau, tapi mengurangi tidak mau. Oleh karena itu, kalau ada keluarga besar yang dikumpulkan besok di surga, itu mengikuti kelas yang paling tinggi di antara keluarga besar itu. Oleh karena itu, kalau kita biasa-biasa saja, tapi ada anak kita atau cucu kita yang solih, yang layak masuk surga di level yang tinggi, kita nanti ketarik ke sana. Ya, jadi anak bisa mengangkat derajat orang tua di surga ketika kita sama-sama di surga. Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin." Orang-orang yang beriman dan mereka diikuti oleh anak cucu. Coba di sini dzurriyyah. Dzurriyyah itu anak cucu. Dan di sini tidak disebutkan anak cucu sampai level berapa. Bisa juga levelnya sampai 20, bisa sampai 100. Jadi betul-betul keluarga besar. Nanti Allah akan mempertemukan mereka semuanya itu dan tidak ada amal mereka yang dikurangi sedikit pun. Min syai, sedikit pun tidak ada yang dikurangi. Berarti levelnya mengikuti level yang paling tinggi. Jadi kalau kita merasa terlambat aku ini, oh nggak apa-apa, aku masih punya kesempatan mendidik anakku. Wah, anakku sudah mapan gitu dan sibuk sekali. Cucuku, dan seringkali kan cucu itu dekat sama kakek dan neneknya. Ambil kesempatan untuk mendidik cucu itu agar menjadi lebih soleh dari kita sendiri. Ya. Lalu langkah berikutnya itu apa? Apa yang perlu kita lakukan, yang perlu dilakukan oleh bapak ibu atau suami istri agar anak-anak bisa memberi kita segala macam kenikmatan secara optimal. Jadi kita cari bimbingan bagaimana sih supaya anak-anak kita atau cucu-cucu kita itu bisa mengangkat derajat kita. Ada beberapa ayat yang bisa saya kutip di sini dan ini jumlahnya agak banyak. Ini pun masih ada lagi lebih banyak, maka saya berusaha untuk membatasi dan mudah-mudahan nanti waktunya cukup. Pertama, suami istri mesti berusaha agar tidak ada satupun di antara anak-anak juga anggota keluarga yang lain yang kelak masuk neraka. Jadi tanamkan dulu di hati kita keprihatinan. Keprihatinan jangan sampai ada salah satu di antara anggota keluarga kita yang masuk neraka. Jadi kalau begitu gimana? Kita dulu kita usahakan supaya kita masuk surga. Terus kita berusaha anak cucu semua harus masuk surga. Jangan sampai ada yang masuk neraka. Jangan sampai ada yang celaka. Nah, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'marun." Hai orang yang beriman,
jagalah dirimu, nah, dimulai dari dirimu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya itu manusia dan batu. Kok bahan bakarnya manusia dan batu? Itu kan kiasan. Di neraka itu api sudah ada. Kalau api sudah ada, begitu ada benda yang ada di situ, ya dia ikut terbakar. Nah, terus kalau ada manusia di situ, ya manusianya ikut terbakar, seolah-olah dia menjadi bahan bakarnya. Sebenarnya tanpa ada orang ada di situ, dia sudah nyala. Bukan lalu dia bisanya menyala kalau ada orang. Enggak, bukan. Sudah ada api, kemudian orang dimasukkan ke situ, dia ikut terbakar menjadi seolah-olah dia itu bahan bakar. Hati-hati, bahan bakarnya itu manusia dan batu. Dan di sana dijaga oleh para malaikat yang kelihatan kasar dan keras. Mereka kelihatannya begitu, tetapi mereka melaksanakan tugas dari Allah. Tidak ada di antara malaikat itu yang menyalahi perintah Allah. Mereka akan melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua, agar bisa dipastikan bahwa tidak ada seorang anak pun yang masuk neraka. Jadi kaitannya dengan yang nomor satu, jangan sampai masuk neraka. Maka suami istri atau kita orang tua mesti memastikan bahwa anak-anak kita tidak ada yang menyekutukan Allah. Karena begitu seseorang menyekutukan Allah, sesedikit apapun, dia tidak layak masuk surga. Maka nomor satu yang perlu kita jaga, jangan sampai ada yang menyekutukan Allah. Nah, ini dikutip oleh Allah dari kata-kata Luqman. Tentu ajaran ini adalah sesuai dengan ajaran Allah. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Ketika Luqman berkata kepada anaknya dalam keadaan dia menasihati anaknya, "Hai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu zalim yang besar." Coba Luqman memanggil anaknya yang sudah dewasa, memanggilnya itu bunayya, bukan ibni. Kalau ibni itu artinya anakku, tapi bunayya itu artinya anak kesayanganku. Ya, anak kesayangan. Kalau orang Indonesia memanggil anak kesayangan itu kan macam-macam. Ya, ada yang manggil nak, ada yang manggilnya sayang, ada yang manggilnya manis, ya, ada orang sudah tua, tapi ibunya manggilnya manis. Gitu. Nah, itu panggilan kasih sayang. Nah, ini ya bunaya untuk menunjukkan bahwa ketika kita menasihati anak dan cucu kita, itu pendekatannya dengan pendekatan kasih sayang, jangan dengan pendekatan kekerasan. Kasih sayang. Karena kalau dengan kekerasan, nanti jangan-jangan malah berbalik. Kita suruh sholat malah dia menantang, nggak mau sholat. Ya. Nah, di samping menasihati anak-anak, suami istri juga harus berdoa. Jadi kita berusaha sendiri nggak cukup. Memohon agar Allah menjauhkan mereka dari menyembah selain Allah. Jadi jangan sampai anak-anak itu musyrik sambil kita doakan. Contohnya Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini adanya di surat Ibrahim, surat 14 ayat 35. Ketika Ibrahim berkata, Tuhan, jadikanlah negeri ini, maksudnya Makkah, sebagai negeri yang aman. Dan jauhkanlah aku dan anak-anakku. Jangan sampai mereka menyembah berhala. Jadi menyembah berhala itu musyrik, maka doanya jangan sampai anak cucuku menyembah berhala. Tapi yang terjadi, kan mereka pada menyembah berhala, naruh berhala di sekitar Ka'bah. Tapi karena kasih sayang Allah, menuruti doa Nabi Ibrahim ini, diutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membersihkan masjid itu dari berhala, untuk membersihkan hati orang-orang Makkah, jangan sampai mereka itu menyekutukan Allah. Nah, tapi hasilnya menjadi tidak menyekutukan Allah.
Dan alhamdulillah kita sekarang menikmati kalau kita ke Makkah tidak ada berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Yang ketiga, suami istri juga mesti mengajari anak-anak untuk pandai bersyukur. Nah, ini salah satu kelemahan orang Indonesia. Ya. Orang tua mesti mengajari anak-anak untuk pandai bersyukur, berterima kasih kepada Allah dan kepada orang yang menjadi perantaranya. Orang yang terutama orang yang berjasa dalam hidupnya, dalam keimanan, terutama yaitu orang tua. Orang yang tidak pandai bersyukur, itu secara kejiwaan akan sulit mengabdi kepada Allah secara tulus. Ini kita tengarai banyak itu orang-orang Indonesia yang tidak pandai bersyukur, tidak pandai terima kasih. Dia mendapatkan manfaat dari orang lain, sebesar apapun, nggak ada kata-kata terima kasih. Loh, kalau dia terima kasih kepada manusia yang kelihatannya kasat mata tidak bisa, bagaimana dia bisa berterima kasih kepada Allah? Dan orang yang tidak bisa berterima kasih kepada Allah, itu sulit untuk masuk surga. Jadi kita ajari mulai kecil, supaya terima kasih. Dalam hal mengucapkan terima kasih kepada manusia, saya iri kepada orang-orang barat. Justru mereka itu lebih pandai mengucapkan terima kasih. Cuma sebatas kepada manusia. Yang kita bahas ini tidak berhenti di manusia, tapi terus kepada Allah. Manusia itu juga penting karena dia yang menjadi perantara. Ini di surat Luqman lagi disebutkan oleh Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Kami nasihati manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibunya yang hamilnya juga sengsara, menyusuinya sengsara sampai selama 2 tahun. Nah, pelajarannya apa? Anishkur li wa liwalidayk, bersyukurlah kamu kepadaku Allah dan juga kepada kedua orang tua, karena orang tua ini yang menjadi penyebab disalurkannya kasih sayang Allah kepada anak. Ini anak mulai kecil diajari, kalau menerima sesuatu, ayo bilang apa? Terima kasih. Nah, itu kalau tidak dilatih dari kecil sulit. Ya. Dan kita mendapatkan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita memberi sesuatu kepada orang, dia nggak terima kasih. Malah kalau dianggap terlalu sedikit, mukanya masam. Ya. Lalu yang keempat, suami istri mesti berusaha meyakinkan bahwa anak-anak selalu menjaga dan bahkan meningkatkan keimanannya sampai akhir hayat. Jadi kita sebagai orang tua berusaha anak-anak itu selalu imannya naik. Seringkali anak-anak yang atau orang-orang yang sudah menginjak dewasa berkeluarga, mereka itu sangat sibuk untuk memulai mandiri, sibuk membangun karir dan sebagainya, sehingga akhirnya tidak sempat ngaji. Nah, orang tuanya membantu. Caranya gimana? Diajak ngaji. Kalau nggak bisa, ya terus kemudian dibacakan. Aku tadi ikut pengajian, isinya begini. Jadi kita teruskan. Atau bisa juga misalnya pengajian ada game misalnya, atau pengajian dari Gus Baha, kita forward kepada anak-anak kita, coba ini kamu dengarkan dan sebagainya, ya. Dan anak-anak itu didorong untuk menyatakan komitmen bahwa mereka akan terus mengabdi kepada Allah meskipun orang tua sudah wafat. Jadi diyakinkan bahwa anak-anak itu melanjutkan keimanan itu sampai orang tua sudah tidak ada. Ini dilakukan oleh para nabi, disebutkan oleh Allah di surat Al-Baqarah. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ini Nabi Ya'qub ketika menjelang wafat, anak-anaknya dikumpulkan, lalu ditanya, kalau aku mati nanti, kamu nyembah siapa? Jadi untuk dipastikan bahwa mereka tetap menyembah Allah,
Mereka menyatakan, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapak kita, yaitu Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak, Tuhan yang satu. Kami semuanya tunduk kepada Allah. Jadi sampai di hari tua pun suami istri atau bapak ibu mesti tetap berusaha meyakinkan diri bahwa anak-anak itu sepeninggalnya tetap mengabdi kepada Allah. Yang kelima, suami istri berusaha selalu terdepan. Bahasa kitanya leading. Orang tua berusaha selalu leading dalam hal keimanan untuk memberi tauladan kepada anak-anaknya supaya anak-anak mengikuti jejak. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri, kita menjadi orang yang soleh, dan kita usahakan di antara orang yang soleh kita itu leading. Misalnya kita ngajak teman-teman yang nggak pernah baca Quran, ayo kita bikin kelompok one day one juz, satu hari baca satu juz. Kalau mereka belum terbiasa, ya udah deh one week one juz, satu minggu satu juz. Itu kan karena mengajak berarti di depan. Nah, di depan itu menjadi imam. Nah, itu kita usahakan kita selalu leading. Nanti kalau kita sudah biasa leading seperti itu, kita kepada anak-anak pun juga berusaha untuk leading. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'tammahun. Allah menguji Nabi Ibrahim dengan bermacam-macam ujian. Tapi Nabi Ibrahim selalu bisa menyelesaikan ujian itu dengan baik. Setelah mereka menyelesaikan ujian dengan baik, Nabi Ibrahim itu menyelesaikan ujian dengan baik, lalu Allah mengangkat Nabi Ibrahim menjadi pemimpin. Nah, kalau ini, jadi untuk menjadi pemimpin, buktikan dulu bahwa seseorang atau bahwa kita ini orang baik. Tapi sekarang janji-janji yang penting, janji-janji tidak dibuktikan. Nah, untuk keluarga, untuk anak udah nggak usah janji-janji. Yang penting kita memberi contoh bagaimana sih kalau menghadapi suasana genting. Itu menghadapinya dengan keimanan. Bagaimana kalau kita mendapatkan kenikmatan yang tiba-tiba datang banyak. Bagaimana meresponnya dengan bersyukur. Itu nanti akan ditiru oleh anak-anak kita. Nabi Ibrahim begitu lulus, diangkat oleh Allah, inni ja'iluka linnasi imama. Aku mengangkat kamu menjadi imamnya manusia. Terus Nabi Ibrahim nawar, wa min dzurriyyati, anak cucu saya juga Tuhan. Terus Allah menjawab, la yanalu 'ahdiz zalimin. Janjiku kepemimpinan itu tidak bisa dipegang oleh orang-orang yang zalim. Jadi anak cucumu bisa menjadi pemimpin kalau mereka tidak zalim. Nah, kalau kita ingin menjadi pemimpin, kita sendiri kita jadikan kita orang yang baik, terus jangan sampai zalim. Kita yakinkan anak cucu kita tidak zalim. Kalau tidak zalim menjadi pemimpin, itu yang dipimpin akan tenang. Tapi kalau pimpinannya zalim, tentu yang dipimpin itu apakah anak-anak kita atau rakyat kita akan menjadi gelisah. Terus dibarengi dengan doanya yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Furqan ayat 74, Furqan 74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mereka berkata, Tuhan, berikanlah kepada kami atau jadikanlah pasangan-pasangan kami dan anak cucu kami sebagai pelita hati, sebagai orang-orang yang menyenangkan. Menyenangkan karena mereka soleh, tidak zalim, dan bahkan bermanfaat untuk keluarga dan bermanfaat untuk masyarakat. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Ya, doa ini sejalan dengan tadi Nabi Ibrahim setelah soleh dijadikan pemimpin. Di sini kita mohon kepada Allah supaya kita dijadikan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.
Terus yang keenam, suami istri mesti tekun menganjurkan anak-anaknya untuk menegakkan sholat. Meskipun anak-anak itu sudah menginjak dewasa. Jadi kita menganjurkan anak sholat itu tidak hanya ketika mereka anak-anak, masih usia muda. Sampai mereka tua pun kalau mereka itu lalai, kita orang tua mesti mengingatkan. Meskipun kita masing-masing bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah. Tapi mengingatkan anak itu harus ditekuni. Karena Allah menyebutnya harus ditekuni. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Anjurkanlah keluargamu untuk sholat dan tekunilah itu. Wastabir, sabar, tekuni. Menganjurkan anak-anak atau keluarga untuk sholat. Kami tidak minta rizki kepadamu, tapi kamilah yang memberi rizki kepadamu. Nah, ini berarti sholat itu kita lakukan sebagai rasa syukur kita kepada Allah karena kita diberi kehidupan dan diberi sarana untuk hidup, termasuk rizki. Nanti wal aqibatu littaqwa, akibat yang baik itu dinikmati oleh orang-orang yang bertakwa. Yang ketujuh, ajari dan latih anak-anak memiliki rasa tanggung jawab. Ini penting, punya rasa tanggung jawab atas perilakunya sendiri. Karena mereka pasti akan diminta pertanggungjawaban besok di akhirat. Ini nasihat Luqman yang saya kutip dari surat Luqman. Ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Hai anakku sayang, perbuatanmu itu sekecil apapun, sebutir biji gandum atau bahkan sebiji atom, dan sekecil itu tersembunyi di dalam bebatuan atau berterbangan di langit atau bahkan di dalam bumi yang dalam sana, semuanya bisa didatangkan oleh Allah, pasti akan ketahuan. Innallaha latifun khabir. Allah itu maha lembut dan maha mengetahui. Jadi anak dilatih untuk bertanggung jawab atas perilakunya sendiri, karena perilaku sekecil apapun, sesembunyi apapun, itu pasti akan diungkapkan oleh Allah besok di akhirat, akan diberi balasan. Yang kedelapan, ajari anak-anak sopan santun dalam pergaulan, terutama pergaulan di dalam rumah tangga, ya, di dalam keluarga. Ini contohnya misalnya, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum wal ladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli salatil fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati wa min ba'di salatil isya thalathu awratin lakum laisa 'alaikum wa la 'alaihim junahum ba'dahun tawafuna 'alaikum ba'dukum 'ala ba'd kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat wallahu 'alimun hakim. Ini panjang ayatnya. Hai orang yang beriman, hendaklah orang-orang itu pada minta izin kepada kalian. Nah, kalau misalnya mau masuk kamar harus minta izin. Siapa itu? Budak-budakmu. Ya, sekarang tidak ada budak, pembantu. Itu mesti minta izin kalau mau masuk kamar. Juga anak-anak, meskipun anak yang belum balik, itu juga dilatih untuk minta izin. Ngetuk pintu dulu. Karena jangan-jangan di dalam kamar itu sedang istirahat karena panas lalu membuka baju. Itu jangan sampai anak-anak melihat aurat itu. Terutama di 3 kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ya, umumnya orang baru bangun tidur atau masih tidur, atau ketika kalian itu membuka baju di siang hari karena panas, dan setelah sholat isya. Ya, itu kalian kan biasa bergaul di rumah, bertemu dan sebagainya. Nah, itu untuk di luar yang 3 itu boleh agak longgar gitu, karena biasanya pakaiannya lengkap dan sebagainya. Yang ke-9, ajari anak-anak sopan santun dalam pergaulan dengan orang lain. Kalau tadi di dalam rumah, ini sopan santun di luar rumah, agar mereka selalu rendah hati dan tidak sombong. Nah, ini nasihat Luqman lagi. Bagus itu, nasihat Luqman itu ada banyak dalam sopan santun.
Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Hai anakku, janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia. Ini berarti sombong. Ini bahasa body language. Body language aja jangan. Apalagi omongan. Melengos, jangan. Jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Jadi jangan dengan buka dada dan sebagainya. Itu kan kalau dada dibusungkan, membusungkan dada itu kan seperti ini aku nih, berani apa kamu? Jangan menunjukkan kesombongan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Jadi merendahkan orang lain nggak boleh, mengangkat-ngangkat dirinya sendiri juga tidak boleh. Sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Jadi berbicara tidak usah keras-keras. Ya, kemudian omongannya juga yang baik. Seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Nah, itu orang kalau ngomongnya keras seperti keledai itu nggak baik. Yang ke-10, ajari anak-anak bersabar dalam menghadapi masalah. Karena anak-anak yang tidak atau orang yang tidak bisa bersabar itu suka mudah marah. Marah itu mudah memancing permusuhan. Maka latihan sabar menghadapi masalah itu penting. Ya. Menghadapi masalah dalam kehidupan dan ajari mereka merasa ikut bertanggung jawab dalam membina akhlak masyarakat. Jadi bukan hanya akhlak sendiri diperbaiki, tapi juga kalau bisa ikut membangun akhlak masyarakat dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar. Nasihatnya, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Hai anakku sayang, tegakkanlah sholat, anjurkanlah kebaikan, dan cegahlah kemungkaran, dan bersabarlah atas apapun yang sedang menimpa kamu. Sesungguhnya hal yang demikian itu termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah dan itu baik sekali. Yang ke-11, libatkan anak-anak dalam musyawarah untuk membahas kepentingan bersama. Jadi jangan putusan sendiri dan keputusan itu akan bersangkutan dengan anak. Libatkan anak, terutama yang sangat berpengaruh pada nasib-nasib anak itu sendiri, seperti masalah pendidikan, kegiatan usaha, dan sebagainya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, tidak usah saya baca ayatnya supaya bisa lebih cepat. Ketika Nabi Ismail itu sudah menginjak usia bisa lari-lari, para ahli tafsir suka menyebutkan kira-kira umur 13 atau 14, Nabi Ibrahim mimpi menyembelih Nabi Ismail yang masih kecil itu. Dia ragu-ragu ini dari setan atau dari Allah, tapi ternyata mimpi itu berulang sampai 3 kali. Lalu anaknya dipanggil, diberitahu bahwa dia mendapatkan mimpi yang para nabi zaman dulu sebelum Nabi Muhammad seringkali wahyu itu diberikan dalam bentuk mimpi. Bagaimana nak? Aku dianjurkan untuk menyembelih kamu. Jawabannya Nabi Ismail, laksanakan Pak apa yang engkau diperintah oleh Allah. Insya Allah saya akan sabar menghadapinya. Ya, jadi ini contoh yang sangat ekstrim. Pokoknya kalau ada keputusan yang akan diambil yang mempengaruhi kepentingan keluarga, istri, suami, anak diajak untuk bermusyawarah. Yang ke-12, suami istri mengajak anak-anak untuk meneladani Rasulullah, ngikuti Rasulullah, karena Rasulullah itu akhlaknya betul-betul mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, jadi kalau karena itu kita kita camkan kepada anak-anak, kita berikan contoh-contoh bagaimana Rasulullah menghadapi permasalahan, menghadapi masyarakat, bahwa semuanya itu dengan santun, maka kita anjurkan anak-anak itu meneladaninya. Yang ke-13, suami istri selalu mendoakan agar anak-anak menjadi manusia yang soleh, yang berbakti kepada Allah dan Rasul-Nya, seperti doanya Nabi Ibrahim.
Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini bisa kita tiru ya. Tuhan, jadikanlah kami orang-orang yang tunduk patuh kepadamu dan juga anak cucu kami, keturunan kami. Jadikanlah mereka masyarakat yang tunduk patuh kepadamu dan tunjukilah kami bagaimana cara kami mengabdi kepadamu dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Ya. Saya kira demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ringkasannya adalah bahwa anak-anak itu adalah ujian, maka jangan sampai anak-anak itu menjadi musuh atau membuat kita lupa dan bahkan bisa menyekutukan Allah. Anak bisa mendoakan orang tua, bisa memberi nafkah dan bahkan meningkatkan derajat di surga. Jadi ini salah satu atau sebagian dari manfaatnya anak. Untuk itu maka kita mesti menjaga dan menjauhkan anak dari neraka dan kemusyrikan. Ajari anak-anak kita bersyukur, ajari anak kita menjaga keimanan, menegakkan sholat, bersopan santun, bersabar, dan meneladani Rasulullah. Kita sendiri, kita jadikan diri kita menjadi teladan bagi anak-anak, dan kita doakan agar anak-anak menjadi anak yang saleh. Semoga Allah menganugerahi kita anak-anak dan keturunan yang berperan sebagai pelita hati dan menjadikan kita orang-orang yang terdepan di dalam bertakwa. Amin ya rabbal alamin.